Ini beberapa pernyataan ya yang bagus yang kita kutip dari Michael Gates dan juga Lawrence Lessig. Apa itu cyber law? Sesungguhnya dia sangat kompleks ya, di mana telah melalui ya proses reevaluasi ya berulang kali dari dekade ke dekade, dari tahun ke tahun ya. Hukum cyber itu mengalami proses reevaluasi. Dan ini menjadi tantangan yang terbaru ya bagi regulasi internet. Nah, ini penerapan yang seringkali digunakan ya di banyak tempat ya, alih-alih menggunakan internet law. Walaupun tentu tidak menutup kemungkinan ya, tergantung uh, daerah tersebut atau lokasi yang mau mewujudkan hal tersebut. Nah, jadi ini menjadi tantangan yang baru, di mana ya di versi pertama cyber law itu akhirnya tidak kondusif lagi, tidak akomodatif lagi. Sehingga banyak argumen yang ingin agar ada versi kedua yang lebih akomodatif. Karena teknologi sendiri itu sangat rapid, gitu, sangat cepat. Sementara hukum punya sifat yang agak lambat, ya, yang responsif. Jadi tidak serta-merta ketika teknologi baru muncul, maka hukum sudah langsung mengakomodasinya. Makanya alih-alih saling berkejaran dengan teknologi, lebih bagus kita berada di luar dari perkembangan tersebut sambil melihat ya secara lebih spesifik, secara lebih matang ya apa aja pelanggaran-pelanggaran umum yang bisa kita wujudkan dengan hukum. Nah, nanti tinggal regulasi atau aturan-aturan atau prosedur yang bisa seiring sekata dengan pergerakan yang cepat dari teknologi tersebut. Nah, di sini emphasize-nya adalah shifting ya. Dari yang awalnya versi 1 itu hanya sekedar borderless network ya, kemudian sekarang menjadi borderless law ya. Maknanya apa di sini? Maknanya ya jaringan tadi sekedar borderless, tidak ada batasan, tapi sekarang juga harus ada suatu konsep yang disebut dengan borderless law ya. Dan ingat tadi kita bahas tentang jurisdiksi dari suatu hukum ya yang mengikat hanya pada daerah tersebut. Tapi kenyataannya ketika suatu aktivitas itu dilakukan, sesungguhnya dia bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang yang berada di luar di jurisdiksi tersebut. Nah, mau tidak mau harus ada suatu konsep yang bisa borderless law tadi. Kesepakatan-kesepakatan dengan negara-negara lain yang punya hukum-hukum juga ya. Kemudian dari kode yang dia meregulasi kode, ya, dia memberikan aturan kepada kode tadi ya dalam proses programming, sehingga sekarang kode tersebut harus diregulasi juga gitu. Supaya apa? Supaya ada proses di awal ya yang memastikan bahwa kode-kode yang dibuat, aturan-aturan yang dibuat tersebut tidak sifatnya individualistik dan otonomi, tetapi mengikat kepada aturan-aturan yang baku sehingga diharapkan ya meminimalisir penyalahgunaan ya atau hal-hal yang merugikan orang lain. Jadi yang awalnya kode meregulasi kode, sekarang regulated kode ya. Jadi kode-kode yang diciptakan, program-program yang diciptakan itu harus ada regulasinya sendiri. Ya, di mana ya hak-hak dari user pengguna itu bisa diakomodasi ya sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, dari yang sifatnya awalnya self-regulated, sekarang ya diinginkan government turut serta ya dalam cyber law. Ya, kalau dulu ya aturan itu setiap perusahaan ketika bikin sesuatu dan seterusnya, ya dengan kesepakatan pengguna mereka bikin aturan sendiri ya, self-regulated. Nah, sekarang ketika sudah masif, sudah banyak, tentu ada perbedaan-perbedaan pandangan ya antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan oleh sebab itu perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk meregulasinya. Nah, dalam cyberspace, ini hal yang perlu diperhatikan lagi, umur itu agak sulit ya, dengan self-authenticating. Ya, umur biasanya seringkali dijadikan sebagai acuan dalam penegakan hukum. Ya, batasan umur segini, maka hukumannya segini. Batasan umur segini, maka bisa jadi dia tidak berada dalam maksnya. Ya, dalam hukuman yang maksnya ketika misalnya dia melakukan suatu tindakan tertentu. Nah, hukum seringkali melihat age ya sebagai satu faktor ya yang bisa jadi uh,
meringankan atau malah memberatkan suatu hukuman ya atau suatu keputusan. Nah, bahkan dalam aturan yang sama atau hukum yang sama atau norma yang sama, seringkali ini tidak bisa ya kita aplikasikan dalam cyberspace. Bahkan jika concern-concern terkait dengan market juga sama, ya. Any effort, suatu urusan atau suatu usaha untuk melokalisasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya dalam tanda kutip ya porno ataupun hal-hal yang bagi sebagian negara itu dianggap suatu masalah ya. Ini juga sulit diwujudkan dalam cyberspace ya. Nah, faktor H ini yang sangat berperan dalam hukum ya sebagai konsep pentingnya ternyata dalam cyberspace ini juga sangat berat ya untuk disertify. Nah, dan ini sebenarnya sebagai representatif bahwa kita harus melihat hukum cyber sebagai sesuatu yang baru, suatu konsep yang baru, yang tentunya prinsip-prinsip yang ada pada hukum klasik atau hukum tradisional itu tidak bisa diwujudkan. Oke, sekarang kita coba lihat dari perspektif yang menganggap bahwa hukum cyber itu adalah sesuatu yang harus kita tolak. Ya, ini diambil dari Berkeley Tech Law Journal ya oleh Joseph Sommer. Nah, di sini apa dijelaskan oleh Joseph Sommer? Pertama, ya koneksi antara law, hukum dengan teknologi itu biasanya selalu dimediasikan melalui sosial praktis. Jadi praktek-praktek sosial. Nah, ini dia ingin menekankan kepada etika ya. Di mana evidence ya, bukti-bukti dan juga hukum-hukum paten nah ini mungkin hanyalah exception saja. Segala hubungan ya antara hukum dengan teknologi sesungguhnya itu adalah indirect, tidak langsung. Jadi hukum sebenarnya tidak perlu ya susah payah mengurusi teknologi karena sebenarnya hubungan mereka itu adalah hal-hal yang sifatnya tidak langsung. Nah, jadi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih besar loh dengan sifatnya yang sebagai monitor sementara teknologi yang lebih cepat. Nah, ini kan mereka sebenarnya tidak terlalu berhubungan ini menurut Joseph Sommer. Nah, ini membuat ya mungkin kata dia bahwa ya sebenarnya nggak ada kepentingan ya evenness sense untuk mengklasifikasikan ya area dari hukum tersebut ya dengan asosiasi teknologi seperti ketika kita mengklasifikasikan buah berdasarkan warna mereka. Nah, jadi kayak nggak nyambung gitu ya. Misalnya kita tahu ya ada orange ya. Terus apakah semua buah harus kita klasifikasi berdasarkan warna tadi? Ya, seperti misalnya apple jadi red gitu. Tapi ternyata apple ada juga yang warnanya tidak red. Ya. Atau buah-buah yang lain ya. Nah, misalnya anggur kita kategorikan ya all red atau apa. Ya, tapi ternyata anggur ada juga yang tidak red. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada di buah tersebut lantas tidak bisa kita klasifikasikan berdasarkan warna karena tidak ada kebakuan ketetapan pada masing-masing buah untuk setia untuk komit kepada warna tersebut. Ya ada variasi-variasi lain yang warna-warnanya berbeda tapi kita bisa nyatakan dia berada pada buah yang sama. Ya. Nah, ini penjelasan dari Sommer ya. Di mana buah itu punya warna yang unik dan sesungguhnya ya banyak lembaga-lembaga hukum yang dia sebenarnya hanya berasosiasi hanya dapat diasosiasikan berdasarkan satu teknologi saja dan bahkan beberapa teknologi itu bahkan diasosiasikan hanya kepada satu badan hukum ya satu produk hukum gitu. Jadi menurut Sommer alih-alih kita bikin hukum yang spesifik ngebahas tentang teknologi, ya harusnya hukum-hukum yang lain ya
seperti misalnya hukum telekomunikasi, ya, atau seperti misalnya hukum penyiaran, ya, dan sebagainya. Itulah yang kemudian ditambahkan, ya, area-area atau segmen-segmen terkait dengan teknologi tadi, gitu. Jadi tidak perlu diciptakan suatu hukum, ya, terkait dengan cyber, padahal yang dibahas di hukum itu hanya sesuatu yang sifatnya remeh-temeh atau sifatnya kecil dalam sisi skala, ya. Karena apa tadi? Karena ada keunikan-keunikan atau asosiasi dari teknologi tersebut tidak merangkumi seluruhnya, ya. Oke, itu argumen yang pertama dari Sommer. Terus kemudian argumen kedua, dia mengatakan bahwa cyber law itu sesungguhnya adalah non-existent, tidak benar-benar ada, ya. Nah, sangat berbahaya kita pura-pura menganggap itu ada, ya. Suatu keinginan hasrat untuk mendefinisikan masa depan itu sangat dangerous, ya. Karena kita tidak semestinya setuju dengan hal-hal yang sifatnya present. Nah, hasrat untuk mendefinisikan hukum tentang masa depan itu lebih parah lagi. Nah, untuk masa sekarang saja itu bisa terjadi perdebatan atau pertentangan atau konflik. Bagaimana dengan hal yang di masa depan? Nah, hukum cenderung untuk berevolusi melalui proses yang sifatnya induktif, ya, dari pengalaman-pengalaman. Tadi saya sudah sebutkan bahwa hukum sifatnya responsif. Nah, kalau kita mau bagi hukum juga ada beberapa paradigma, ya. Seperti misalnya hukum sipil, ya, hukum common, ya. Ya, kalau sipil dia lebih cenderung kepada interpretasi mengenai ayat-ayat hukum. Sementara kalau hukum common dia lebih kepada presiden, ya, dari kasus-kasus yang pernah atau diputuskan dalam majelis hukum. Atau ada juga hukum adat, ya, terkait dengan kesepakatan tempatan, ya, mengenai bagaimana suatu itu dilakukan. Jadi etika yang terformulasi itu biasanya menjadi hukum adat. Atau ada juga hukum Islam, ya, yang berdasarkan wahyu, ya. Nah, di Indonesia ini menjadi lebih kompleks juga, ya, daripada negara-negara lain. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tanpa sadar mengadopsi ataupun mengakomodasi keseluruhan ini dalam lembaga-lembaga, sehingga paradigma tersebut ada perbedaan, ya, dalam penerapan di satu tempat dengan tempat yang lain. Tapi dalam poinnya Sommer, ya, bahwa hukum itu sifatnya induktif, ya, dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi. Jadi masa lalu yang membentuk hukum. Nah, sementara dalam kasus cyber kita pingin dia membentuk masa depan. Ini lebih berbahaya. Bagaimana kalau masa depan itu tidak sesuai? Yang present saja seringkali kita tidak berkesesuaian dalam menetapkan suatu hukum. Nah, lebih aman kita mengekstraksi prinsipnya saja pertama sekali, ya, dalam suatu bagian di hukum tersebut, daripada kita mengekstraksi, ya, sesuatu hal yang dinamik, ya. Itu poin dari Sommer, ya. Dan teknologi biasanya fokus dalam menciptakan taksonomi yang buruk dan juga bad legal analysis, at least. Dan dalam kondisi-kondisi yang lebih parahnya lagi, dia bisa mengunci kepada penerapan hukum yang buruk, ya, yang mengkristalisasi menjadi suatu ide yang tidak akan pernah terjadi. Jadi satu sisi itu, ya. Dan sisi lain, kenapa ini bisa jadi buruk? Karena teknologi sendiri, ya, dalam penerapannya membuat definisi-definisi yang telah kita tetapkan itu pun jadi berubah. Contoh misalnya dulu kita mengenal istilah worm, ya, dan virus, ya, karena memang kita ikatkan dengan istilah-istilah yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Jadi dulu definisinya virus itu sebagai sesuatu yang berada di sistem operasi, ya, dari komputer atau dari suatu perangkat, ya. Itu virus kita definisikan. Kemudian worm itu berada pada jaringan, ya. Jadi dia tidak berada dalam sistem operasi sehingga dia bisa menembus sistem operasi. Ya, jadi di luar sistem operasi dan di luar sistem operasi. Tapi sekarang, ya, definisi itu tidak tepat lagi dalam mendefinisikan mana yang disebut worm, mana yang disebut sebagai
virus. Dan ini bukan cuma satu dua ya konsep-konsep dalam teknologi, tapi hampir semua konsep teknologi itu berubah seiring berjalannya waktu. Jadi evolusinya itu bukan sebagai suatu evolusi yang lagi ya, tapi sudah sangat rapid ya. Jadi bisa kita katakan ada adaptasi di dalamnya ya. Sehingga konsep-konsep yang dibuat tahun lalu, dibuat 2 tahun lalu, dibuat 3 tahun lalu, ya bahkan sekarang sudah doesn't make sense, ya tidak bisa disepakati lagi. Dan ini akhirnya mempengaruhi ya dalam penerapan teknologi. Dan ini juga jadi sulit ya ketika